صل على نبينا صل على محمد. Pro kontra paham demokrasi, khususnya di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, seolah tak kunjung padam. Gagasan yang dibawa oleh para pemikir Islam yang telah mempelajari budaya Barat ini cukup mewabah, terutama pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua. Paham demokrasi sendiri berakar dari peradaban bangsa Yunani kuno di tahun 500 sebelum Masehi. Demos yang berarti rakyat dan krasia yang berarti pemerintahan menjadi sebuah ideologi yang berupaya agar kekuatan pemerintah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat dan bukan konsumsi beberapa pihak tertentu. Paham ini berpandangan bahwa rakyat adalah penguasa dari suatu pemerintahan. Paham demokrasi tumbuh begitu pesat ketika Eropa bangkit di abad pencerahan. Pada masa itu, lahir pemikiran-pemikiran besar tentang relasi antara penguasa dengan rakyat. Oleh karenanya, paham ini berorientasi mutlak pada jaminan hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Dan setiap warga negara menikmati kebebasan berbicara, berorganisasi, mendapatkan informasi, serta dijamin kesamaan hak di depan umum. Atas pandangan ini, maka datang berbagai reaksi dari umat Islam. Kalangan konservatif berpandangan bahwa kedaulatan bukan berada di tangan manusia, melainkan di tangan Tuhan, sehingga manusia tidak berhak membuat hukum. Selain itu, demokrasi menekankan pada nilai kebebasan dalam banyak segi. Adapun Islam mengajarkan umatnya terikat kepada syariat. Sehingga beberapa kalangan berpendapat bahwa demokrasi yang ditawarkan oleh bangsa Barat ke negeri-negeri Islam sesungguhnya merupakan sistem kufur yang tidak ada hubungannya dengan Islam, sehingga demokrasi dinilai bertentangan dengan hukum Islam, dan kaum muslimin diharamkan untuk mengambil, menerapkan, dan menyebarluaskannya. Adapun Khilafah Ahmadiyah memiliki pandangan bahwa agama Islam sejatinya tidak menolak suatu sistem politik apapun di dunia ini, dan tidak pula menentukan suatu sistem politik tertentu sebagai sistem yang terbaik dibanding dengan yang lainnya. Meskipun Al-Quran mengemukakan sistem demokrasi di mana para pemimpin dipilih oleh rakyatnya. Namun hal ini bukanlah satu-satunya sistem yang direkomendasikan oleh Islam. Menurut Al-Quran, umat manusia bebas memilih sistem pemerintahan yang paling cocok untuk mereka. Demokrasi, kerajaan, atau sistem kesukuan bisa saja diterima sepanjang diterima oleh rakyat tersebut sebagai warisan tradisi masyarakat mereka masing-masing. Islam sendiri menyerahkan hal tersebut kepada pilihan manusia yang secara tradisi dan historis berlaku di tiap negeri. Yang ditekankan oleh Islam bukanlah bentuk pemerintahannya, namun bagaimana pemerintahan tersebut dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Sepanjang suatu sistem sejalan dengan idealisme Islam, maka berbagai sistem pemerintahan dapat diakomodasikan. Sistem kerajaan disebut beberapa kali dalam Al-Quran tanpa pernah menyalahkannya. Kerajaan yang tidak disukai adalah kerajaan yang dibangun atau diperluas dengan cara penaklukan demi penaklukan. Para raja dapat saja bertabiat baik ataupun buruk, seperti halnya Perdana Menteri atau Presiden yang dipilih secara demokratis. Terkait Tuhan sebagai pemilik kedaulatan tertinggi dan kerajaan, dalam fakta aktivitas politik, kerajaan Tuhan tersebut diekspresikan dalam bentuk hukum syariah yang disusun oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Namun sayangnya, tidak ada kesatuan pendapat di antara para ulama Islam mengenai apa yang disebut syariah. Dan jika kemudian para ulama yang menentukan hak validitas keputusan berdasarkan syariah
maka keadaannya sama saja dengan menyerahkan otoritas legislatif tertinggi bukannya di tangan Tuhan, melainkan di tangan golongan ortodoks atau sekelompok ulama. Belum lagi jika kita menyadari bahwa begitu besarnya perbedaan-perbedaan fundamental di antara para ulama muslim mengenai apa yang disebut syariah. Konsekuensinya pun menjadi mengerikan, di mana begitu banyaknya aliran jurisprudensi dalam aliran ortodoks dan tidak memiliki kesatuan pendapat. Dan fakta menunjukkan bahwa jurisprudensi yang dimaksud sebagai keinginan Tuhan dalam syariat Islam telah mengalami perubahan-perubahan dalam berbagai periode sejarah. Agama Islam tidak memberikan definisi hampa mengenai demokrasi, melainkan mengatur tentang prinsip-prinsip pentingnya. Adapun sisanya diserahkan kepada umat. Terdapat dua pilar bagi konsep demokrasi menurut Islam. Pertama, pemilihan umum harus didasarkan pada asas amanah dan kejujuran. Islam mengajarkan bahwa ketika kita memberikan suara dalam pemilihan umum, lakukanlah hal itu dengan kesadaran bahwa Tuhan mengawasi kita dan kita harus mempertanggungjawabkannya keputusan yang diambil. Pilihlah mereka yang paling mampu mengemban amanat nasional dan mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Pemerintah harus berjalan atas dasar prinsip keadilan yang mutlak. Pilar kedua ini mengatur bahwa apapun keputusan yang diambil, lakukanlah dengan berlandas pada prinsip keadilan mutlak, baik berkaitan dengan masalah politis, agama, sosial, ataupun ekonomi. Keadilan tidak boleh dikompromikan. Dalam jangka panjang, semua keputusan yang dilakukan dalam semangat ini akan benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bagian penting lainnya dari definisi demokrasi adalah menyangkut term oleh rakyat, yang dijelaskan oleh Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya menyerahkan amanat-amanat kepada yang berhak menerimanya. Dalam hal ini, seseorang tidak mempunyai banyak pilihan, melainkan harus melaksanakan amanah dengan kejujuran, integritas, dan semangat untuk tidak mementingkan diri sendiri. Dan amanah harus berada pada mereka yang berhak. Menurut Al-Quran, seorang pemilih bukanlah penguasa mutlak hak suaranya, melainkan sebagai pengemban amanah, sehingga ia harus melaksanakan amanahnya secara adil dan tegas. Di mana dan kepada siapa yang berhak. Ia harus selalu awas dan menyadari bahwa ia akan mempertanggungjawabkan tindakannya itu kepada Tuhannya.